Kamu akhirnya sadar. Kamu membuat ayah ketakutan. Ayah, aku tahu. Liu Qingyan menolakmu. Aku juga tahu kamu ingin membuktikan diri. Tidak perlu untuknya. Berlatih hingga pingsan. Aku tidak menyangka aku Wu Shen Qiu Chuntian dirugikan oleh iblis hati sendiri, jiwa, rumah, tubuh, dan masuk ke tubuh seorang gemuk tak berguna ini. Seseorang berginseng 100 tahun dan terdesak semua. Berikan untuk memperbaiki tubuh Haji. Keluar, Haji, semua keluar. Tubuhmu seharusnya baik. Keluar. Tuan, anaknya. Tuan muda. Aki. Lihat, anak ini sungguh begitu. Ayo. Daging gemuk ini sungguh merepotkan. Sepertinya harus mulai diet dulu. Nah, kamu baik-baik saja. Baik. Sudah selesai urusan keluarga utama, ikut kompetisi besar. Sudah selesai. Tapi Tuan Muda mendaftar karena ditolak Nona Liu dan impulsif. Akan membiarkan dia pergi? Ya, pergi. Pasti pergi. Ini pertama kalinya dalam 21 tahun Aki memiliki semangat untuk membuktikan diri. Terlebih, keluarga utama dan cabang lainnya selalu menganggap kami rendah. Kali ini, meskipun harus rugi semua, aku akan membantu Aki memenuhi keinginannya. Persiapkan barang-barang. Kita berangkat besok. Baik. Ayo cepat. Ayo bawa barangnya. Sini, hati-hati. Ayo, pergi. Aduh, Tuan Muda terus angkat. Masih Tuan Muda? Berangkat menuju Tami. Selamat kepada Tuan Su. Keluarga Su kali ini berhasil mendapatkan slot untuk bergabung dengan aliansi seni bela diri. Kedepannya pasti maju. Selalu dipuji. Masih harus banyak bergantung pada pengurus Liu. Silakan. Juara pertama kompetisi keluarga kali ini bisa mengikuti perang aliansi seni bela diri. Aku jadi juara. Jangan pikir Sun Yao dan Su Dongsen dari keluarga utama bangunan juara 1 dan 2 di kompetisi seni bela diri Minda Jinsu. Pengurus Liu aliansi seni bela diri memeriksa mereka. Kita saja bisa tidak. Jadi yang terakhir sudah lumayan. Kamu bahkan tidak bisa jadi yang terakhir. Tidak tahu suci. Babi itu. 对哦，还有那废物，听说为了钓鱼还花了10几万的挖条河呢。 Tentu saja. Beberapa hari lalu dia habis ratusan ribu perak. Suap warga kota kasih bunga Nona Liu. Sayangnya dia ditolak mentah-mentah. Si gemuk itu benar-benar berani datang, ya. Gemuk jelek manja, harap hatak makan daging angsa. Keluarga Su bangsawan, bagaimana bisa melahirkan anak tak tahu malu? Skylark. Oh, tak heran sampah itu mendaftarkan diri dalam kompetisi keluarga kali ini. Ternyata untuk mengejar Nona Liu, Dia tidak pantas. Hei, Nona Liu. Tenang saja, Nona Liu. Bajingan itu tak akan menyerah begitu saja. Nanti, aku pastikan dia minta maaf dan meminta ampun padamu di depan semua orang. Benar. Nanti jangan ada yang berebut denganku. Aku akan hajar dia sampai ibunya tak mengenalinya. Mengerti. Sudah sampai. Tidak. Anakku. Dia. Sukui. Mungkin Suki bukan babi gemuk yang mati. Bagaimana mungkin dia adalah Suki? Aku berinkarnasi ke keturunan keluarga Su. Keluarga Su memiliki sedikit pengaruh di Jinshu. Tetapi di seluruh Dakian hanya dianggap sebagai kelompok kecil. Suki dulunya gemuk dan jelek, bukan? Kenapa sekarang seperti orang yang berbeda?
Turun berat? Kenapa? Masih tidak bisa ubah dia tidak berguna. Hari ini kompetisi besar, keluarga. Yang dinilai adalah kekuatan nyata, bukan penampilan. Nona Liu memiliki status yang terhormat. Bukan kamu yang tidak berguna bisa harapkan itu. Beberapa hari lalu bahkan berani mengganggu Nona Liu di tempat umum. Sekarang, segera minta maaf kepada Nona Liu. Hei, Kodok, kakakku suka pahlawan kuat seperti Gu Chuntian. Bukan orang yang tidak berguna seperti kamu. Ada sedikit kecantikan, tapi aku dan Gu Chuntian tak mendapatkannya. Kamu berani menghina kakakku? Jangan sampah! Berdiri tegak! Sudah cukup! Hari ini pengurus Liu juga hadir. Jika anakmu ingin mengikuti kompetisi, maka jangan sampai dia mempermalukan keluarga Su. Tidak perlu kamu khawatir. Ki belakangan ini sangat giat. Ayah, pengurus Liu. Semua sudah kumpul. Bisa mulai kesepakatan ke-1. Hei, Kak, kamu tidak merasa si sampah ini agak berbeda dari sebelumnya? Di sana sudah saya atur, dijamin Tuan Muda suci lulus. Hebat sekali. Baik. Baik. Pertandingan dimulai. Tanpa jejak, bakat rendah, tidak lolos. Selanjutnya, giliran saya. Jejak pukulan setengah inci, bakat unggul. Wow, pantas saja dia adalah pendekar muda terkuat kedua. Satu pukulan saja menghasilkan jejak pukulan setengah inci. Saatnya nanti giliranmu mempermalukan diri. Wow, bakat luar biasa. Astaga, pukulan ini sudah 1 inci. Kemampuan ini Bahkan mengalahkan banyak pendekar tua. Kak, bakat Su Zongyao cukup baik ya. Cukup bagus, tapi dibandingkan dengan dewa bela diri Gu Shenpian, kesukaan Kak masih ada jarak yang jauh. Dewa bela diri Gu Shenjian adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Siapa yang dibandingkan dengannya akan merasa rendah diri. Berikutnya, Su Qing. Dia berani maju, tak takut malu. Dia jangan harap meninggalkan bekas tangan. Susah menghapus debu. Tidak masalah. Tenang saja. Ibuku, kepala mandolu sudah berkoordinasi dengan kita. Pakailah seluruh tenaga untuk menyerangnya. Pasti kamu lolos ujiannya. Tidak masalah kan? Tenang saja. Itu tanah liat buatan saya. Meskipun dia tidak berguna, bisa meninggalkan jejak. Baguslah. Haha. Lihat. Kak, lihatlah. Tak berguna. Masih bermimpi. Yang mustahil. Benar-benar lebih buruk dari tak berguna. Bahkan ini pun tidak bisa dilakukan. Setengah cetakan penuh. Bakat rendah. Baik, uji bakat selesai. Semuanya pindah ke lokasi berikutnya. Benar-benar menghabiskan tenaga. Begitu sulit menghasilkan uang. Malu. Apa yang bisa dijelaskan oleh tes bakat? Anak saya belum menunjukkan kemampuannya. Mulai level berikutnya. Tahap kedua,
Kota Tongren. Ini formasi biara Shaolin Jinshu. Formasi Tongren. Formasi. Setiap tokoh dalam formasi ahli seni bela diri luar biasa di Jinshu. Belum ada yang melewati formasi ini tanpa terluka. Ikuti garis putih untuk berjalan melewati formasi bayangan ganda lurus, melewati formasi 4 gajah, baik formasi 6 harmoni, luar biasa. Sampai ni tak bisa lewati formasi bayangan ganda. Hai ang pihak. Apakah para mandat ini tidak akan melukai Aki? Jangan khawatir kakak Sangkian. Tidak akan ada masalah. Siapa yang ingin mencobanya lebih dulu? Saya. Uji coba dimulai. Dia tidak akan berhasil. Hai ang pihak. Lihat dirimu. Masih berani mengomentari orang lain. Tidak lulus. Lanjut ke yang berikutnya. Tidak memenuhi syarat. Orang-orang Hangse memang payah. Biarkan aku. Kalian Hao Jun memang pantas jadi yang terbaik di generasi muda Jinshu. Kemampuannya hanya kalah dari saudara laki-lakinya, Su Dongyao. Apa itu? Itu langkah Butterfly Shadow. Gerakan ini tidak mudah untuk dipelajari. Bagus. Song Zeng masih memiliki ruang untuk berkembang. Langkah boya, teknik permukaan, tidak akan lolos ke tahap berikutnya. Kau berbicara seolah tahu segalanya. Ini Su Dongzeng. Kau pikir dia seperti sampah sepertimu. Lanjut. Zhu Zhongjing lulu. Kemajuan Chongjing sangat bagus. Haha, Su Yao ada di lapangan. Meskipun dia berada di puncak semangat di babak terakhir, namun formasi kipas tidak sederhana. Kakaknya hampir menerobos formasi 4 gajah. Aku tidak tahu dia sudah sampai di mana. Nona Liu, saya tahu Anda kesal dengan lalat tertentu. Hari ini saya akan memberitahu dia kesenjangan antara saya dan dia. Itu adalah jurang yang tidak pernah bisa dia lewati. Tanah sunyi dan kekuatan Su Guangrong memang sangat kuat. Ini dia. Sangat mudah untuk melewati double shadow array dan four symbols array. Kak, sangat tampan. Teknik gerakan Su teratas. Ubah bentuk bayangan. Su Song Yao memiliki gerakan mudah. Tidak buruk. Haha. Zhong Yao, anak ini sangat baik. Haha. Pengobatan tradisional Tiongkok, Su sangat baik. Hebat, Su Zongyao, ternyata luar biasa. Bagaimana kita bersaing? Kak, lihat, Su Zongyao luar biasa. Suci bodoh, tak bisa capai. Dia masih berani mengejarmu. Benar-benar tidak tahu diri. Aku mengerti. Tuan Su, keluarga Su memang penuh penerus hebat. Yang terakhir, Suci. Tak bisa ilmu bela diri sedikit pun. Mungkin kena satu tendangan saja sudah setengah mati. Ya, aku pikir belum mulai sudah langsung selesai. Suci bersama Rickon menghadapi bahaya besar di kota Tongren. Kamu tak perlu mengambil risiko untuk membuktikan diri padaku. Sebaiknya kamu menyerah saja. Untukmu,
efek spesial. Kamu yang tidak tahu rasa syukur. Dasar tak berguna. Hup, hup. Semangat, 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 semangat. Kau Cing, kamu bisa. Saya yakin. Semangat Tuan Muda. Tuan Muda, semangat anakku. Ayo. Sudah selesai? Apa? Bukannya kamu yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan rekan? Apa? Saya yang bertanggung jawab. Bukan kamu yang tanggung. Tahap sebelumnya, saya yang bertanggung jawab. Tahap ini giliranmu. Baik, mari mulai. Apa? Semua. Ini orang untung. Keberuntungan hanya sementara. Berjalan begitu saja tanpa teknik. Pasti akan kalah kegerak. Bagus sekali. Sial, malah bilang aku jangan melewatkan ini. Apa? Bagaimana mungkin? Saya mengerti. Pasti ini adalah langkah cadangan dari kepala lu. Selesai. Tuan Muda, semangat, semangat. Kepala lu ini luar biasa tajam sekali. Hebat! Ternyata memang anak dari Sultan Tian. Kedua anak kecil ini curang terang-terangan. Ini jelas-jelas menunjukkan pada semua orang bahwa mereka curang. Mustahil. Tanpa teknik. Tidak mungkin. Sekarang curang pun tidak berpura-pura lagi. Bukannya katanya dia tidak bisa bela diri sama sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ini kecurangan? Periksa untuk saya. Periksa ulang 2 tahap sebelumnya dengan cepat. Tantangan ketiga, tantangan kekuatan. Ini adalah besi awan seberat 1000 jin. Peserta bisa pukul ujung jembatan besi dengan tubuh. Hasil dinilai dari ketinggian lemparan. Saya coba! Pukulan raksasa. Ya. Satu jari. Sulohan. Ya. 2 kaki. 1 jari. Setengah jari. Biar saya coba. Sepuluh kali. Suzong berhasil melemparkan 10 kali. Berikutnya, saya Dua 20 kaki. Menurut buku, harus melempar hingga 20 kaki. Tuan Su yang terhormat, cucu, Anda pasti jadi pertama dalam tes kekuatan. Anggap harapan baik. Tuan Liu, Agak kuat, tapi sedikit. Kau bahkan tak pantas menyebut nama Sudage. Lihat dirimu sendiri. Yang terakhir, Suci. Su Xiao, ini senjata yang telah kami siapkan untukmu. Dengan itu bisa meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Pasti lulus. Dia yang bahkan tak punya kekuatan melawan seekor ayam, bisa menghantam batu ini. Jangan bertanda menghantam batu, malah tidak bisa. Dirinya yang terlempar ke belakang. Sudahlah, turun. Jangan memalukan diri. Patuh. Kenapa harus begitu? ada masalah. Tenang saja. Peralatan itu aku beli dari orang Lubang, Man.
dengan harga tinggi. Tidak ada masalah. Haha. Oh, ini berapa ukuran ya? Ya, mahal. Sudah tidak kelihatan lagi. Lauju, bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah itu benar-benar suci yang pemalas dan tak berguna? Kekuatan ini. Tapi tinggi dari Tuan Muda, Su. Apakah aku salah menilainya dulu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia curang. Kakek, saya sarankan untuk menyelidiki dengan teliti. Kurang ajar. Anggap dia untuk saya. Apakah ini bukan alat peningkat kekuatan dari sekte Lubat? Liu Jixi, mohon perhatikan. Ini adalah alat peningkat yang bisa meledakkan kekuatan puluhan kali lipat secara instan. Kamu menggunakan ini untuk curang, bukan? Bukti saksi dan barang ada. Apalagi bisa kamu katakan? Saya tidak curang. Dasar tak tahu malu. Berani berdalih keluarga Su kami. Kenapa bisa punya pemalas menjijikan sepertimu? Bukan keluarga Su sepenuhnya kau nodai. Selesai, saya kira dia benar-benar punya kemampuan. Orang patahkan anggota tubuhnya. Lalu usir dari keluarga Su. Tuan Lu, Anda harus membantu saya. Tunggu. Kepala keluarga. Semuanya salah saya. Saya suap orang bantu Aki, curang. Saya hanya ingin bantu wujudkan keinginan. Saya bersedia menanggung semua akibatnya. Atasan busuk, bawahan busuk. Kalian salah. Jika hari ini tidak memberikan hukuman berat, di mana martabat keluarga Su? Kepala desa, saya bersedia menanggung hukuman anak saya. Saya hanya punya satu anak laki. Mohon, lepaskan Aki. Saya mohon lepaskan Aki. Saya mohon pada Anda. Saya tidak curang. Mengapa Anda melakukan ini? Aki, kamu memang tidak curang. Ayahlah yang curang. Semuanya karena ayah telah melibatkanmu. Kalian, ayah dan anak melanggar aturan. Sepatutnya dihukum berat. Bukan dulu, ada. Karena dua sampah ini hancurkan nama baik keluarga Su. Tidak sebanding. Demi hubungan ayah anak kalian. Biarkan suci hidup. Tapi dia harus menanggung hukuman potong tangan dan kaki. Dan diusir dari keluarga. Hei, berhenti. Terima kasih, kepala keluarga. Terima kasih, kepala keluarga. Pergi. Ibumu pergi lebih awal. Aku berjanji padanya untuk merawatmu dengan baik. Ayah tidak punya kemampuan. Bakat seni bela diri buruk. Kerja keras buat uang buatmu. Juga ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Nanti, ayah juga tidak bisa menjaga kamu lagi. Jaga dirimu baik-baik ya. Kendalikan sifatmu. Jangan bertingkah seperti anak manja. Ke depan, makan, berpakaian, dan mandi. Semua harus kamu lakukan sendiri. Selalu aku yang melindungi orang lain. Pertama kalinya seseorang melindungiku. Kamu ini orang tua. Benar-benar bikin geli. Aku hanya bisa menemanimu sampai di sini. Akhirnya, semua harus kamu lakukan sendiri. Puan-puan. MBL. Orang tua, apakah cukup jika saya mengalahkan orang terkuat untuk membuktikan bahwa saya tidak curang? Dan masalahnya bisa diselesaikan. Dengan kemampuanmu yang lemah, bahkan melawan aku saja tak bisa. Masih ingin menantang orang terkuat di keluarga Su? Kamu terlalu tua, tidak tahan pukulan. Kesukaanmu pada alkohol dan kesenangan terlalu jelas, tidak pantas aku turun tangan. Pergi, jangan kurang ajar. Kamu yang paling ahli bertarung di generasi muda keluarga Su. Baik, kamu... Aku tidak salah dengar kan? Dia bilang apa? Mengalahkan Su Zongyao. Cara dia mencari mati. Unik.
mengalahkan aku. Gila, kamu sampah. Bukan hanya kakakku. Bahkan dengan satu jari kecil pun, aku bisa menghancurkanmu. Ajing, jangan impul. Kamu tak bisa lawan Sudung Liao. Setidaknya kamu hanya akan terluka parah. Nah, akan mati. Aku tanya sekali lagi. Jika bisa mengalahkannya, apakah kecurangan tidak diselesaikan? Tak tahu diri, Hong Yao. Beri dia pelajaran. Siap, siap. Ini kehendakmu sendiri. Tunggu saja. Oke, kamu bukan tandingannya. Tenang saja. Aku tidak akan kalah. Aduh, kamu buatku kesat. Dengan kemampuan ini, masih berani menantang Su Zongyap. Apa boleh buat? Kalau orang ingin mati, kita tidak bisa mencegahnya, kan? Betul, betul. Zongyao, kalau orang ini memang ingin mati, apa yang bisa kita lakukan? Penuhi, ya. Rencana langit dimaaf. Bikin masalah sendiri tak bisa tolong. Sungguh tak tahu diri, dia malah berani mengejarmu. Kah, hajar dia. Biar tahu diri seperti kodok ingin makan angsa. Berani curang. Bikin malu keluarga Fu. Asal dia. Pukuli dia. Pukuli dia dengan penuh semangat. Pukuli dia. Sampai dia menyerah. Tidak. Kita tidak bertarung lagi. Tuan rumah, saya rela menerima hukuman. Kumohon, jika sekarang kamu berlutut di depanku, aku masih bisa mengampuni nyawamu dan melepaskanmu. Kamu terlalu banyak bicara. Ini karena ulahmu sendiri. Lama sekali kita melatih tubuh. Saatnya mencoba tubuh ini lagi. Apa kamu tikus? Kalau berani, jangan sembunyi. Pengecut tetap pengecut. Hanya tahu bersembunyi. Baik, aku tidak akan sembunyi. Ayo. 找死！ Perebutan kuota aliansi seni bela diri. Bagaimana mungkin tanpa keluarga Tang? Apa tidak apa-apa. Cat. Tangjiangke dari Tangmenjizhou muncul. Perkara melewati 5 aliansi dan 6 wilayah. Tanmen. Anakku. Orang ini licik, kejam, arogan. Di bawah kepemimpinannya, Tanmen 3 tahun jadi kekuatan kedua setelah keluarga Su. Juga musuh bebuyutan keluarga Su. Ini bukan urusan kita lagi. Ayo pergi. Begitu terburu-buru melarikan diri. Pertarunganmu dengan kau belum selesai. Kalian lebih baik selesaikan masalah di depan mata dulu. Tang Tianjun, hari ini adalah hari evaluasi keluarga Su. Mengapa kamu datang? Pintu seni bela diri adalah salah satu dari 4 kekuatan terbesar dunia. Mereka yang mendapatkan kuota pintu seni bela diri adalah keluarga terkuat di masing-masing provinsi. Berani mengaku keluarga terkuat di Jinzhou? Hei, di mana si gendut Su Qi itu? Tidak ada? Semua gara-gara kamu yang memalukan ini. Membuat muka keluarga Su tercoreng habis-habisan.
Kamu suci. Kapan pernah kurus? Bahkan kalau kurus pun pasti tetap jadi sampah. Tuan Su, kelantang saya terkuat di Jinzhou. Hari ini, saya bawa anak angkat belajar dari Anda. Berani mengajari kami. Belajar, ini pasti ingin membuat kekacauan, bukan? Jadi, ini ingin tantangan langsung. Benar, kebetulan hari ini ada pengurus Liu di sini. Kelantang akan bersaing dengan kalian. Jika kalian tidak berani, mulai sekarang anggota keluarga Su bertemu Kelantang harus berlutut panggil kakek dan mengakui bahwa Kelantang adalah yang nomor 1 di Jinzhou. Tentu saja, keanggotaan Wuda Omen juga harus jadi milik Kelantang. Berani. Perkara hari ke-6 ada di sini. Jika kabar keluarga Su takut bertarung beredar akan tertawa. Namun dengan kekuatan telapak tangan barusan, kemampuan Tang Tiangke tampaknya sungguh tidak bisa diremehkan. Tang Tianzhou, Liu Zexi, ada hari ini. Kamu berani menyerbu kemari. Kamu benar-benar berpikir keluarga Su saya tidak ada orang. Kita bertarung saja. Bagus. Hari ini aku akan tunjukkan kepada dunia. Siapa nomor 1 di Jinzhou? Siapa yang akan bertarung duluan? Kakek, biar aku. Baiklah. Pergilah, buat mereka tahu siapa yang sebenarnya nomor 1 di Jinzhou. Keterampilan tubuh tingkat tertinggi Dacheng, Jicit. Siapa sebenarnya orang bertopeng itu? Suruh orang terkuat keluarga Su datang. Orang seperti kamu lawan aku. Mati! Semoga nanti kamu yang jatuh. Di tanah masih bisa sombong seperti ini. Kesenjangan terlalu besar. Kalau orang bertopeng itu bertindak, Tu Zhongzheng pasti kalah dalam 2 jurus. Jiang! Su dong berjuang demi keluarga Su. Kamu malah bicara seenaknya. Pantas marga Su. Ki, jangan bicara pesimis. Ketika ada musuh, kita harus bersatu lawan. Karena kita semua bermarga Su. Ayo, tidak perlu bermain-main lagi denganmu, karena aku akan segera selesaikanmu dalam hanya 3 jurus saja, tanpa berbuat terlalu banyak hal yang tidak perlu. Hei! Serap energi! Ternyata aku terlalu melebihkanmu. Kutukan! Hanya begini disebut sebagai orang kedua di keluarga Su. Gagal. Berlutut dan hormat padaku. Mengatakan keluarga Su hanya memiliki reputasi kosong. Semuanya sampah. Mau aku menyisakan hidupmu seperti seekor anjing? Kamu bermimpi! Katakan atau tidak! Pemimpin Grand! Bintang! Minggir di arena duel. Hidup mati takdir. Itu peraturan. Saya, Song Zheng, menyerah saja. Dengan sampah sepertimu, aku bahkan tidak pantas untuk menyerah. Bagaimana jika masuk? Itu dia, tukang jagal bertangan darah. Buddha jahat Siwang. Ternyata dia. Orang ini siapa? Kurang pengetahuan.
Dia bahkan tidak tahu. Zixing, Sua, bakatnya masuk 10 besar sejarah. Pemimpin tahu kami hanya kelima. Kalau bukan karena kekejaman dulu ditolak oleh dunia bela diri, pencapaiannya mungkin setara dengan pemimpin aliansi bela diri. Tak disangka dia menjadi anak angkat Tang Qiange. Haha, Tuan Besar Su. Kekuatan anak angkat saya lumayan bukan? Keluarga Su kalian yang tidak berguna ini bahkan digabungkan tidak bisa melawannya sekalipun. Saya sarankan kalian menyerah saja lebih cepat. Hahaha. 宗德怎么样 ？Bagaimana? Ada apa? Wrong. Ayo. Selama kalian tidak takut mati, naiklah ke ring. Kami siap melawan. Kamu Su Zongyao, genius Jingzhou Yi, cuma begini. Kukira lebih baik jangan disebut jenius pertama Jingzhou lagi. Tapi kura-kura nomor 1 Jingzhou. Kamu bahkan lebih buruk dari Suci yang dianggap sampah itu. Hahaha. Dong Yao, jangan dengarkan dia. Dia hanya memprovokasimu. Dengar-dengar kamu suka Liu Qingyan, ya? Dia adalah wanita tercantik di Jinzhou. Tapi penakut sepertimu pantas. Keluarga Su tidak punya pengecut. Ayo, Sulung Yao, semangat. Kamu harus menang. Mereka berlakumu begitu. Kenapa kamu peduli? Anakku, di bawah sarang yang jatuh, ada telur utuh. Kalau keluarga Su hancur, apa cabang keluarga kita bisa bertahan? Benar-benar tidak takut mati. Semoga kamu tidak mengecewakan. Ini dia jenius nomor 1. Sangat dibesar-besarkan. Obat tradisional bisa digunakan. Seperti telur melawan batu, Direktur, lu pasti kalah. Bisa bicara? Aku sudah sangat lama menahanmu. Suruh Yao tampil demi keluarga Su sementara kau ini tak berguna. Tidak berani tampil lalu bicara sembarangan di sini. Percaya nggak? Aku pukul kamu. Baiklah, tenang dulu, tenanglah. Aki, jangan bicara sembarangan. Kalau Su Zongyao kalah, keluarga Su kita tidak punya tandingan untuknya lagi. Baik, ternyata Song Yao telah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Kak, jangan. Songyao, Songyao. Putra hebat pertama dari Jinzhou hanya ini. Menurutku lebih cocok jadi sampah pertama Jinzhou. HM, dan kalian orang terbaik dari keluarga Su seperti ini. Berani mengaku keluarga nomor 1 di Jinzhou. Menurutku seharusnya disebut tempat sampah Jinzhou. Hahaha. Menyerah saja. Jika tidak menyerah, sampah-sampah dari keluarga Su ini akan dibunuh oleh anak angkatku. Masalah besar. Bahkan Su Zongyao kalah. Siapa yang bisa mengalahkan biksu jahat itu? Keluarga Su pasti kalah. Belum tentu. Anakku, ramuan herbalku. Ramuan herbalku. Kakek lebih baik mati.
tetap tidak akan menyerah. Kalau berani bunuh saja aku. Hahaha. Bukan aku menarget siapa, tapi hanya menyatakan fakta di mataku. Kalian semua adalah sekelompok pengecut yang hidup tanpa tujuan. Jika tidak terima, maju dan mati. Sejumlah pengecut, penakut, ayo, datanglah. Hahaha, semuanya pergi mati saja. Hari ini aku akan membuat keluarga Su lenyap sepenuhnya dari Beijing. Ajay, kamu harus berhati. Hati. Ini benar terlalu berbahaya. Bisa mengancam nyawa kita. Ini bukan untuk ayah dan anak campur. Ayo, pulang dulu dengan ayah. Bahaya. Kalau mau bertarung, aku bisa meladeni. Sudah kubilang sejak awal untuk menyerah. Tapi kau keras kepala, menyakiti mereka. Tembak. Tidak kusangka orang sepertimu yang selama ini dianggap tidak berguna dan tak memiliki nilai sama sekali bisa menangkapnya dengan begitu lancar dan dengan kecepatan yang luar biasa seperti yang kita lihat sekarang. Aku ingin lihat seberapa kuat dirimu. Hati-hati. Beiji, lari cepat! Pertama kali melihat orang bodoh yang mencari mati. Sekarang tak ada yang bisa menolongmu. Memang benar. Iya. Itu adalah hal yang pasti dan tidak dapat diragukan. Cepat. Kau dasar kurang ajar. Apa yang sedang dilakukan? Suci memprovokasi Shuang. Apa dia gila? Sampai ini, aku bukan tandingannya. Dia cari mati. Seseorang yang dianggap sampah di keluarga Su masih berani mengejek anak angkatku. Benar-benar tak tahu diri. Mungkin Suci tidak curang dalam 3 tahap pertama. Ayah, itu kan Suci. Semua tahu, dia hanyalah sampah foya-foya. Kalau dia kuat, babi pun bisa melompati tembok dan memanjat pohon. Bahkan Su Zongyao pun tidak berani bicara begitu padaku. Mencari mati. Bukannya sudah lumpuh. Tidak bermimpi. Bukankah itu mustahil? Apakah Suci kuat? Bukan ini Suci palsu. Kok dia tiba-tiba jadi sehebat ini? Biksu jahat Sui Wang dikalahkan oleh Suci. Kakak, apakah Suci yang tidak berguna ini? Dia benar-benar tidak curang. Dia hanya menyembunyikan kekuatannya. Kami semua tertipu olehnya. Mustahil. Dia pasti tidak begitu kuat. Aku tidak percaya. Shuang, apa yang kamu lakukan di sana? Gunakan yang terbaik. Apakah ini perpustakaan darurat?
kemampuan terbaik, ilmu kebal baja. Ha. Maksudku, ilmu kepal baja tingkat sempurna. Pedang dan pisau tak bisa melukai. Tak ada yang bisa menembus pertahanan di seluruh Jinzhou. Ilmu kepal baja? Masalah besar? Suci, pasti bukan tandingannya. Sayang sekali, hanya kurang sedikit. Jika Xu Wang tidak punya rencana cadangan, mungkin Suci benar-benar bisa menang. Tidak pasti juga. Apakah yang tadi menghantam Su Zongyao bukan Tang Tiangke? Melainkan dia? Tidak mungkin. Mungkin saja Shu Qi masih sangat muda kan? Meski dia mulai berlatih sejak kandungan, tak mungkin mencapainya. Suci memang berbakat, tapi bagaimana mungkin memiliki energi dalam begitu kuat? Kak, menurutmu bagaimana? Dia tidak mungkin melakukannya. Tidak mungkin. Tidak perlu banyak gaya. Tunggu saja aku menakutinya. Mati saja. Kekuatan pukulan ini, jika tadi Zongyao terus melanjutkan, bagaimana akhirnya? Usia muda, tapi sudah memiliki kemampuan seperti ini. Di masa lalu maupun sekarang. Hanya Dewa Bela Diri Gu Shenpian yang bisa mengunggulnya. Suci hebat. Kak! Apakah aku bisa menahan jurus ini? Tidak mungkin. Kita menang. Menang. Tidak terduga. Yang mengalahkan Xu Wang adalah Suci yang sampah. Diam, kau sampah! Suci mengalahkan Xu Wang, biksu jahat peringkat 10 di daftar surga, berbakat tertinggi di keluarga Su. Ya. Apa itu klan Tang? Apa itu biksu jahat Xu Wang? Bukankah mereka kalah dari keluarga Su? Tang Tiangke kalah. Jika orang Tang bertemu keluarga Su, berlutut panggil kakek. Haha. Panggil kakek. Panggil kakek. Hari ini, ya, Tang Tiangke kalah. Tapi tunggu saja. Ini belum selesai. Selamat Tuan Su. Keluarga Su punya murid berbakat suci. Kedepannya pasti akan bangkit dan mencapai langit tinggi. Hahaha, kakek, aku permalukan Su. Tidak apa-apa, tenang. Kamu sudah berusaha. Hanya murid Xu Wang itu memang hebat. Kalau bukan karena Kak Suci. Biksu sesat Xu Wang ini adalah talenta peringkat 10 besar. Tapi Suci ini lebih muda dan lebih kuat darinya. Kupikir dia tidak kalah dengan Dewa Bela Diri saat muda. Kalau kakak tidak suka, kupikir dia cocok denganku. Apakah aku benar-benar salah? Juki. Ada apa? Masih mau bertarung? Tidak Suci. Hari ini semua berkat kamu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Su pasti akan malu besar. Betul, Suci. Semua berkat kamu. Su bisa jaga nama. Wow, Suci, tidak menyangka kemampuanmu sehebat ini. Aku tidak berniat membantu keluarga Su. Tuan Ci, hanya salah paham. Haha, kalau kamu tidak menyembunyikan kemampuan, jangan jadi bahan tertawa. Aku bilang tidak curang. Percaya. Itu juga karena reputasimu sebelumnya terlalu buruk. Ada yang lain. Bawanya perawatan. Kak Su, punya bakat ini. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kalau sejak dulu sudah tampan. Berbakat tinggi, mungkin kakakku sudah menerimamu. Benar. Saya rasa Suci dan Jingyan cocok. Ya, Suci dengan bakat dan kekuatannya benar-benar cocok untuk Nona Liu, wanita tercantik di Jinzhou. Saya bilang, kamu ada kecantikan. Saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik, kucing kamu. Baiklah, Tuan Qin, Suci, ini adalah surat undangan dari Aliansi Seni Bela Diri. Dengan ini Anda bisa langsung bergabung menjadi murid Aliansi Seni Bela Diri. Saya percaya tidak ada yang akan keberatan memberikan ini kepada Shu Qi, bukan?
keluarga Su, kami sepenuhnya menerima ini. Hahaha. Ayah, bukankah sepakat surat undangan ini seharusnya diberikan kepada Zhong Yao? Bahkan untuk Zhong Zheng lebih baik. Diam, tidak lihat. Ini permintaan Kepala Liu. Rekrut suci berbakat. Kepala Liu juga ingin naik ke level berikutnya. Kekuatan saya kini memang sudah pulih sedikit, tapi masih terlalu lambat. Bergabung aliansi seni bela diri, dapatkan pil kelas 9 dari Xiao Qi, cepat pemulihan. Sekarang Suci bergabung dengan aliansi seni bela diri dengan bakatnya. Masa depannya tidak terbatas. Dia pasti akan menjadi harapan kejayaan keluarga Su. Apa itu? Ki, tadi itu semua kesalahan kami. Saya telah salah paham kepada kalian berdua. Jangan pikirkan itu lagi. Lihatlah, kakak Sangkian terluka begitu parah, lebih baik tinggal di rumah utama kami. Saya akan segera mengatur tabib terbaik untuk mengobatinya. Apa? Tunggu. Kenapa belum minta maaf kepada Suci? Maaf. Tapi suatu hari nanti saya pasti dikelupakan. Aki. Tuan Jo, apakah itu Anda? Bukankah Anda sudah pergi? Haha, apa maksud Anda, Tuan Sangkian? Tuan Muda Suki tidak curang. Kenapa saya harus pergi? Selamat kepada Tuan Su, hormat untuk Tuan Su. Aki, bagaimana anak saya? Di mana? Dia? Suki ada. Anakku. Jangan sampai ada masalah. Anakku. Wah, anakku. Aduh, Tuan Su, Tuan Su. Waduh. 3 hari. Apa yang terjadi? Tuan Sangkian, ini terlalu berlebihan untuk kami. Tidak perlu. Apakah Tuan Suki ada di sini? Anakku, dia. Dia datang. Haha. Ya, baik-baik saja, tenang saja. Haha, bagus. Mereka itu, oh iya, gimana bisu jahat itu? Lama sekali. Kamu punya putra hebat. Suci mengalahkan biksu jahat Siwa. Tetapi juga mendapat perhatian dari petugas Liu. Bisa bergabung aliansi seni bela diri. Pencapaiannya di masa depan benar-benar tak terbatas. Saya tahu, Aking bisa melakukannya. Tidak heran, anakku. Jadi mereka berdua ikut denganmu ini. Kau Sangking. Zhong Yao dan Zhong Zheng menjadi pelayan Suci. Menemani pergi untuk tarian? Apa? Mereka berdua menjadi pelayan putra saya. Pelayan itu sama saja seperti pembantu saya. Mereka benar melayani putra saya. Sampai jumpa. Hati-hati. Kepala Liu. Hati. Ketua aliansi seni bela diri masih punya 2 slot pengikut. Apakah Anda sudah memikirkan siapa yang akan diajak? Lupakan. Bawa atau tidak, tak masalah. Kakak Suyi, jangan pilih aku. Aku pandai layani. Pilih aku adik Susi. Pilih aku. Boleh kau berdua saja. Mimpimu, jika aku Feng Yao harus mati, aku akan melompat dari gunung. Daripada menjadi pengikut. Zhong Yao, Zhong Zheng, kakekmu hanya memikirkan yang terbaik untuk kalian. Aliansi seni bela diri adalah tanah suci impian banyak orang. Jangan jauh dari suci. Pengikut saja. Dan apakah dia benar-benar anakku? Setelah tidur, dia jadi hebat begini. Bisa sembuhkan cedera di keluarga. Aku ada urusan di aliansi seni bela diri. Kenapa? Diam saja. Ayo.
Nak, hati-hati kalau pergi ke aliansi seni bela diri, ayah mungkin lemah, tapi akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Mulai sekarang, daripada kamu harus berjuang sendirian, biar aku yang selalu ada di sampingmu untuk melindungimu dari segala sesuatu yang bisa mengganggu kenyamanan. Berangkat! Hati-hati! Kuota masuk aliansi Wudao Dakian hanya ke-10. Dulu selalu yang terkuat dari setiap provinsi, seperti kita. Tapi kali ini saya dengar ada seorang yang terkenal sebagai orang bodoh. Dia dapat itu. Maksud Jinzhou, kota ini seharusnya diberikan kepada Tianzhou, terkuat Jinzhou. Su Zongyao ternyata diberikan kepada seorang pemuda bodoh. Dia gemuk. Hahaha. Jangan biarkan orang bodoh bergabung dengan aliansi Wudao. Ini aib bagi aliansi Wudao. Secara tidak langsung menurunkan martabat kita, Tianzhou sejati. Betul, kita adalah 5 pemimpin dari 4 arah. Kita bisa membuat dia belajar dari kesalahan ini. Pantas saja aliansi ini didirikan oleh murid utama Wu Sanggu Sentian. Benar-benar megah. Dengar-dengar, pavilion buku di sini menyimpan teknik-teknik rahasia yang pernah dilatih oleh Wu Shen. Hei saudara, sekarang kita sudah masuk ke aliansi Wudao. Dengan bakat kita berdua. Dengan ilmu langka Wu Shen, pasti masuk daftar Tianzhou Dakian dan dikenal dunia. Apa yang bengong? Ayo, pergi! Hei, hanya tahu memaksa. Tidak lihat berapa barang kita bawa. Tidak membantu. Kamu bisa tidak ambil. Suci, jangan terlalu bangga. Suatu hari, aku pasti akan mengalahkanmu. Sukui. Bukankah itu si manja yang tidak berguna? Hei, kamu adalah Su Zongyao, jenius terkuat di Jinzhou kan? Apa kamu lakukan? Menjadi pelayan. Kamu hanya nomor 2 di Jinzhou. Su Zhongzhen, kamu nomor kedua. Kamu suci, tapi aneh. Suci seharusnya jelek, gemuk, dan tidak berguna kan? Aku adalah suci. Ada apa? Ada urusan. Tentu saja ada. Meskipun tidak tahu kenapa penampilanmu berbeda dari rumah. Tapi 5 pintu ini bukan untuk sembarang orang. Jika tidak ingin terluka, pergilah sekarang. Kami masih bisa menyelamatkan nyawamu. Hahaha. Kamu masuk jalur belakang, tidak pantas masuk. Pergi dari mana kamu datang? Kalau tidak, hiam pihak. Hei semuanya, ini mungkin kesalahpahaman. Su Jian, kamu. Jiang, kepala pengawal Su, kamu setara dengan pendekar terbesar di 4 negeri kami. Sekarang jadi pelayan bawa barang buat orang semacam ini. Orang sepertimu yang gak punya harga diri. Disebut praktek seni bela diri. Urusan Su, apa hubungannya dengan kamu? Jika tidak tahu, jangan asal bicara. Nama manusia, bayang pohon, Suci hanyalah sampah dimanjakan. Ayahnya sampah, dia juga. Ini fakta yang sudah diketahui semua, bukankah begitu? Benar. Katakan, Suci ini sebenarnya hanya anak dari cabang keluarga Su. Kalian berdua sebagai anak garis utama keluarga, malah rela memberikan kuota kepadanya, masih mendukungnya. Apa? Benar. Ini sudah sangat jelas. Pasti keluarga Su telah melakukan sesuatu yang memalukan. Ditangkap basah demi menjaga kehormatan keluarga. Serahkan hak ini dan tetap dukung. Masuk akal itu palsu. Sungguh memalukan. Apa omong kosongmu itu? Keluargamu yang telah melakukan hal memalukan, dan dengan kemampuan Suci, dia bisa dengan mudah mengalahkan siapapun di antara kalian. Wah. Semuanya, ini sungguh hanya kesalahpahaman. Cukup! Jangan bicara omong kosong. Hari ini kami si Zhou Gui akan menyatakan ini. Ingin masuk aliansi seni bela diri? Boleh. Suruh dia melawan kami untuk membuktikan kekuatannya. Kalau tidak, andui. Saudara Su, Ham cuma terkenal karena nama saja. Sialan, cuma tarung. Berhenti bicara omong kosong. Berani menghina keluarga Su. Bersiap mati. Berkali-kali memprovokasi keluarga Su.
So, berbuat tidak perlu diatur orang. Purge. Jika kalian tidak terima, maju bersama. Buktikan apakah aku sang jenis jinjau. Hanya nama kosong. Saudara lagi. Lakiku. Mati. Aduh. Ya. Bali. Berani sekali. Berani membuat keributan di aliansi seni bela diri. Salam hormat kepada penjaga Jiang. Salam hormat kepada penjaga Jiang. Kurang aja. Dilarang bertarung di aliansi seni bela diri. Tahu? Paman, kedua. Penjaga Jiang, kami berempat hanya tidak ingin ada yang mencemarkan nama baik aliansi seni bela diri. Jika sampah masuk aliansi seni bela diri, aliansi seni bela diri jadi bahan pergunjingan. Kami sebenarnya ingin mencegah mereka di pintu masuk. Tetapi ternyata mereka menyerang lebih dulu. Benar. Kami ingin berbicara. 3 bocah ini langsung menyerang. Kami terpaksa lawan. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang terlalu mendesak. Kamu pikir giliranmu berbicara? Penjaga Jiao Chungjeng bersikap keras. Saya minta maaf buat dia, tapi sungguh ini bukan kesalahan kami. Mohon adil. Adil. Aliansi seni bela diri kami. Tempat suci seni bela diri. Tidak sembarang orang bisa masuk. Serahkan jatah kalian di aliansi seni bela diri dan pergi. Wakil Jiang, jatah ke aliansi seni bela diri ini diberikan oleh penanggung jawab Liu kepada Suci aturan. Tetapi Liu Yan malah memberikan jatah itu kepada orang yang terkenal sebagai sampah. Ini mempermalukan aliansi seni bela diri kami. Setelah pemimpin sekte kembali, dia akan mengevaluasi perbuatan apa tadi. Masuk aliansi seni bela diri harus menjadi yang paling top dari setiap wilayah. Itu aturan Dewa Seni Bela Diri Gu Chuntian. Ada aturan seperti itu. Mengapa saya tidak tahu? Kamu pecundang desa, jika menangkap bisa masuk. Apakah kamu sombong? Karena punya kemampuan. Ini adalah dunia luar dari pertempuran martir. Su Jing, penjaga Jiang bukan seperti biarawan. Jia Quanwu yang muda, kekuatannya masuk 5 besar di aliran muda. Jangan bicara sembarangan. Jika kamu menyinggung dia, keluarga Su tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang cepat minta maaf kepada penjaga Jiang. Tidak perlu minta maaf. Ayo, saya tidak punya banyak waktu. Berani sekali. Kau berani menantang penjaga Martial Gate. Penjaga Jiang. Sampah seperti ini yang tidak tahu diri harus dihancurkan anggota tubuhnya dan diusir dari gunung. Setuju. Ya, hancurkan dia. Banyak sekali sampah yang pernah aku lihat. Tapi kamu yang searogan ini berani sombong di hadapanku. Baru pertama kali aku lihat, ini memang mencari mati. Hahaha, sangat meriah. Penjaga Jiang, selamat jumpa. Bagaimana kabarnya? Liu Yan. Berani sekali kamu merekrut orang tak berguna ke aliansi seni bela diri. Mempermalukan kami. Pelindung Jiang, saya sudah menyerahkan masalah ini kepada wakil pemimpin. Bagaimana kemampuan Suki, wakil pemimpin aliansi, akan memeriksa nanti. Baiklah, jika begitu, saya tak akan bertanya lebih banyak. Tapi jika ternyata dia benar seperti yang dikabarkan, Liu, kedua putrimu dapat menarik perhatian tuan muda. Adalah keberuntungan mereka. Saya sarankan, lebih baik kamu menasihati mereka dengan baik. 'Kecil hal tidak bisa. Sampah. Tuan muda, semuanya adalah rencana jahat wanita itu. Ciong. Bahkan Liu Yongke mengatakan, aku tidak sebanding dengan sampah itu. Dia itu sampah. Apa haknya dibandingkan denganku? Apa haknya? Tuan muda benar. Tuan muda benar. Tuan muda, saya punya sebuah ide. Oh, katakan. Suci sudah murid internal, sulit langsung tangani. Tapi saudara Su Zongyao hanya seorang pelayan saja. Masih di bawah kendali Anda, Tuan muda. Nanti cukup gunakan saudara Su sebagai ancaman. Suci pasti akan bertindak. Hahaha. Sampah itu nanti di depan
Saudari keluarga Liu, Tuan Muda pasti penghinaan. Berat. Hahaha. Bagus sekali. Bukankah ini panggilan darurat dari petinggi? Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Lihat, itu. Bukankah itu Gunung Qingyun tempat pemimpin aliansi bertapa? Pagi tadi masih baik-baik saja. Sekarang kenapa begini? Kak, ada apa? Apakah pemimpin sekte sudah keluar dari pertapaannya? Itu ada lubang yang dihantam dengan satu pukulan. Ayah, apa ayah sedang bercanda? Bisakah manusia lakukan? Hanya 3 guru besar dakian dan pemimpin aliansi bisa mencapai ini, tapi kemampuan orang ini pasti melampaui mereka. Yang lebih hebat dari itu hanyalah leluhur Wusangku, Qiantian. Apakah leluhur telah datang? Nenek moyang telah bertapa selama bertahun-tahun. Katanya ingin menembus ruang kosong. Capai puncak seni bela diri. Bahkan pemimpin aliansi belum pernah bertemu selama ini. Semoga saja itu benar nenek moyang kita. Tapi takutnya bukan nenek moyang kita. Baiklah, kamu di sini mengawasi para murid baru. Saya bersama para tetua akan memeriksa lebih lanjut. Tenang saja, ayah. Tuh. Kalian lagi, apa yang kalian mau? Hei, hahaha, sampah tetap saja mencoba berlatih. Hahaha, sampah ya tetap sampah. Latihan seumur hidup tetap sampah. Hahaha. Tuan Muda Lu memberi perintah, kumpulkan semua murid di arena latihan. Tuan Muda akan melakukan penilaian langsung agar sampah-sampah tidak menyamar. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kusaranin kau sebaiknya pergi. Pengikutmu kehidupannya tidak mudah. Kian pihak, terima kasih aturan sekte seni bela diri melindungi kau. Kalau tidak, sampahmu. Akan kuhajar sampai ibumu tak kenalmu. Hayam pihak. Sukui. Mengingat kita sama-sama tolong ya di aliansi bela diri. Jaga Song Yao dan Song Song ini untukku. Kesalahan sebelumnya adalah dari pihak kami. Jangan berselisih dengan mereka. Saya tidak akan mempermasalahkan dengan anak-anak itu. Hehe, iya. Kedua anak saya itu, mereka agak gegabah. Pokoknya, kalau nggak patuh, pukul saja. Pukul sesuka hati. Asal tidak sampai mati. Ayo pergi. Semoga kalian tidak berlebihan. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Termasuk ketua aliansi. Hei, kamu. Jangan marah ya. Biarkan anak ini nikmati kesenangan sejenak. Nanti dia berlutut meminta maaf. Menangis. Apa yang terjadi? Baru hari pertama sudah bikin masalah. Bukankah itu Su Zongyao dan adiknya Su Zongzheng dari keluarga Su Tianjiao Jinshou? Kabarnya keluarga Su pernah mengalami insiden memalukan. Mereka beri tempat berharga, aliansi seni bela diri kepada sampingan tak berguna. Keluarga Su ini memang sudah jatuh miskin. Memalukan anak keluarga terpandang. Pantas saja. Kak, bukankah itu Su Zongyao dan Su Zongzheng? Apa yang terjadi pada mereka? Lu Feiyu, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Zeming, angkat kepala Su Zongyao untukku. Kudengar kau sepertinya selalu menyukai Li Qingyan, benar? Lu Feiyu, Nona Liu tidak akan menikah dengan bajinganmu. Aku tahu, kau ingin kami mengancam Su Qian. Sayangnya, perhitunganmu salah. Su Qi tidak akan datang. Benar sekali. Ya, dia membenci kami, apalagi menyelamatkan kami. Kecuali matahari terbit dari barat. Tuh, Feiyu balas dendam. Egois, pelit, muka, lu. Petugas kebersihan meludah ke sepatunya. Orang masih di penjara. Ya, apa boleh buat, dia memiliki ayah yang berpengaruh. Buktikan tanpa saya. 陆少，
Suci, datang. Kurang ajar. Melihat Lu Xiao, kenapa tidak hormat? Ia tidak layak. Oh, lalu bagaimana dengan ayahku? Memang agak cukup untuk memberi hormat padaku. Kakak, Sukige tetap suka membantah orang. Kurang ajar. Baik. Berani berbicara seperti itu padaku. Kau pertama. Semoga tidak menyesal. Lepas, orang. Bauk, dulu kita melakukannya begitu. Dia menyelamatkan kita. Aku bingung. Tidak mungkin dilepaskan. Kedua pelayan hina ini benar-benar berani. Mereka mencuri kitab seni bela diri yang diwariskan oleh Dewa Bela Diri, pendiri kami. Sesuai aturan perguruan kami. Hukuman, kehilangan. Kepat kamu bohong. Kami baru datang. Tidak tahu di mana kitab. Apa omong kosong? Mana mata lihat kami curi? Buktinya mana? Hei, lihat belum? Itulah jurus cakar naga dari master pendiri Wushan. Begitu hebatkah saudara Susong Yao ini? Berani sekali mencuri ya? Pakailah otakmu. Ini fitnah. Kamu tak malu? Du Feiyu, metode buruk. Cek saja, saya pasti akan melaporkannya secara detail kepada wakil ketua aliansi nanti. Lakukanlah. Ayahku sekarang sedang menyelidiki master misterius itu. Saat ini, Wudou mendikuasai. Akulah langitnya Wu Taoman. Nanti ketika dia kembali, kedua orang ini mungkin kusiksa tak berbentuk. Hahaha. Percayalah, Tuan Du, saya akan menyiksa mereka hingga mengaku. Tentu. Jika ingin menyelamatkan nyawa anjing mereka, itu pun bisa. Tantangan ini, maka aku akan melepaskan dua pengikutmu. Ini perjanjian mati. Menandatangani janji hidup mati. Siapa tidak tahu Suci Beban Tua, keras kepala. Dia menandatanganinya. Mencari mati. Aliansi seni bela diri ini hanya merekrut 10 murid dari berbagai tempat setiap 3 tahun. Setiap murid ditangani langsung oleh wakil pemimpin aliansi. Kecuali mereka menandatangani perjanjian hidup dan mati. Kak, apakah mereka bodoh? Sebelumnya Su Zongyao dan saudara menghina Suci dan ayahnya. Bagaimana mungkin dia menyetujuinya? Suci! Jangan setuju! Mereka melakukan ini untuk menargetkanmu. Suci, kakek dan ayah bilang kamu harapan keluarga Su. Pergi! Kami tidak butuh belas kasihan. Baik. Kamu sendiri yang menandatanganinya. Aku tidak memaksamu. Kenapa dia ingin membantu kami? Mungkin sombong. Dia mengalahkan Shiwang dari sekte iblis. Keluarga Jiang tidak berguna. Bukan tandingannya. Namun, meskipun karakter Luffy buruk, kekuatan dirinya di bawah usia 30 tidak adalah yang pertama. Suci baru saja bergabung dengan aliansi martial arts. Mungkin tidak Suci. Saya suruh nyawa, tidak tunduk pada. Kalaupun Suci dalam bahaya, bahkan jika itu berujung kematian, saya pasti akan menyelamatkannya. Idenya bagus. Saya tahu Suci sombong tanpa kemampuan sejak lihat dia pertama kali. Seolah dia pikir ini Jingshu. Semua orang harus menurut padanya. Hahaha, betapa konyolnya. Kesombongan manusia dihukum langit. Dia sendiri menantang maut. Tuan muda, serahkan masalah ini pada saya. Saya udah lama tidak suka melihatnya. Tuan muda, biar saya lakukan. Biar saya. Terserah kalian. Tapi siapa yang bisa mematahkan satu lengannya duluan untuk meramaikan suasana, aku pasti akan memberikan hadiah besar. Hayam pihak, ini dipilih oleh ayahmu. Apa kalian takut dia dipukul mati? Mereka jelas bukan tandingan Suci. Jiang Hu dan yang lain adalah yang terbaik di generasi muda wilayah itu. Suci pecundang, Hayam pihak, tonton saja. Pecundang yang kalian bilang lebih hebat dariku ini, aku hancurkannya sampai mati. Haha, Chen Ming, Chen. Tampaknya ada hal suci yang tak kita ketahui. Aku sudah mengirim orang ke keluarga Su untuk menyelidiki. Bawa laporan padaku. Oh, baik. Semua hal tentang Suci sudah diselidiki sejak kecil. Apalagi yang bisa diselidiki? Pecundang atau pecundang tidak mungkin tiba-tiba jadi ahli seni bela diri semalam, kan? Ingin melihat dia menangis memohon. Hei Jiang, aku lakukan. Aku pasti memukuli mereka sampai menangis. Ayo, saudara Chushan, tuan muda, biarkan aku lakukan. Aku paling benci sampah.
dalam hidupku. Sampah seperti dia, aku serang satu demi satu. Bisakah? Cepat, terburu-buru. Hayam pihak, apakah Anda terburu-buru untuk mengadili kematian? Hei, kamu sombong. Aku ajar dia. Berhenti tepat, saya tidak punya waktu main dengan anak-anak. Kalian 3 ikut buru-buru. Cepat, pergi. Nah, Pergi. oh benar. Ya, Apakah Suki ini sangat gila? Dia sampah, beraninya katakan itu. Hai, ada orang ambisi tinggi nasib rapur. Mau mati, siapa salah? Diam, jangan bicara mereka. Meskipun lawan 3, Suci pasti menang. Memang benar. Apa keluarga Su punya kelemahan yang dipegang Suci? Berani sekali membuat seperti ini. Baiklah, kalau dia mau cari masalah, biarkan saja. Pergilah, lihat siapa di antara kalian bertiga yang lebih dulu mematahkan tangannya. Ini semua ulahmu sendiri. Wah, Saudara Jat, Saudara Jo, kali ini biarkan saya memimpin. Benar-benar tidak berguna, bahkan tidak bisa bereaksi. Ternyata saya terlalu tinggi menilai dia. Apa ini? Bukankah dia itu sampah? Bagaimana dia mengalahkan Wan Bin dengan 1 jurus? Tidak mungkin. Lihat kan? Saya sudah bilang, Suci bukan sampah, tapi ahli bela diri. Terkejut? Kalian bilang ayahku pilih kasih? Menurutku, kalian cuma meremehkan orang. Ayahku punya mata tajam untuk pahlawan. Bagus sekali, Suci. Lihat kan? Kalian bilang, keluarga Su ditangkap basah olehnya. Sebenarnya Suci itu memang hebat. Bahkan kakakku pun bukan lawannya. Benar kan, Kak? Ketua Su. Oh? 1 hari nanti, aku akan mengalahkanmu. Pura-pura lemah buat kalahkan kuat. Ya, kemampuanmu lemah. Lawanmu cuma lengah. SDR, Chun, sedang bersama. Biar dia tahu apa itu talenta sejati. Bela diri. Ini, bukan jurus tertinggi yang diciptakan ketua aliansi. Apakah harimau dan bangau tinju 5 elemen? Pendiri aliansi gunakan 5 elemen tinju, dan pedang Feishan mengalahkan lawan, lalu dirikan aliansi bela diri. Hanya juara kompetisi aliansi pertarungan bisa masuk Tang Jingge. Belajar bagaimana mereka bisa. Aku tahu, karena mereka rela jadi antek Mubayo. Ini belajar 5 elemen tinju. Aku pun rela. Dia belajar 1 teknik 5 elemen tinju. Kekuatan di quadruple. Jika sempurna, bisa mencapai 50 kali. Suci jelas tidak menguasai teknik bela diri tingkat tinggi. Pasti kalah. Apa ini? Kakak Su bisa mengalahkan teknik Vajra yang sempurna dengan 1 serangan saja? Apakah Nona Liu kedua diperdaya? Kapan Jinzhou memiliki seseorang yang bisa mencapai tingkat sempurna dalam tinju? Makanlah. Ini harimau. Ini kucing. Ini kucing. Bangau putih. Ini ayam kampung. Ayam. Sudah menang? Apa 4 dunia 5 pilar? Harimau bangau cuma begini. Tidak heran Suci. Tetap sehebat ini. Bagaimana? Masih mau bertarung? Bagus sekali. Belum selesai. Kenapa tidak bertarung? Kelompok tak berguna ini hanya pemanasan. Aku akan melawanmu. Berani terima? Berani terima? Tidak masalah. Cepat selesaikan. Aku masih ada urusan. Suci, jangan! Kekuatan Lu Friu jauh lebih besar daripada Jiang Hu dan Biksu Jahat Shuang. Selesai. Suci terlalu percaya diri. Jason Cheshu Wang. Ayo. Baik. Ini keputusanmu sendiri untuk mencari mati. Aku tahu kau ingin menikah dengan yang terkuat. Dan akulah yang terkuat di antara generasi muda Dachien. Sementara dia hanya seekor semut. Tak disangka dia benar-benar punya sedikit kekuatan. Apa gunanya kekuatan pemuda? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Xie Feng Qi Wang? Kekuatan yang kumiliki tidak bisa dibandingkan dengan kelompok tak berguna ini. Aku telah menguasai tinju 5 elemen. Bisa meningkatkan kekuatan puluhan kali sekejap. Kamu masih sempat berlutut dan menyerah sekarang. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan mereka. Masih berteriak, cari mati. Tuan muda. Aku tidak salah lihat. Hanya 1 jari bisa tahan. Serangan Lu Feiyu tidak mungkin. Ya, biar kamu berhenti menindas. Jangan sombong dan rakus.
berkomplot, angkuh, dan tidak mau belajar baik-baik. Orang seperti kamu, belajar seni bela diri, hanya akan menjadi momok di masa depan. Hari ini hancurkan kemampuanmu. Semoga belajar. Tuan Muda, baik. Tuan Muda, kekuatan kultivasi saya. Kekuatan kultivasi saya. Suci, kamu benar-benar berani. Berani hancurkan kekuatan Tuan Muda. 9 klan dan 18 generasi pasti tidak akan berhenti sampai mati denganmu. Gila, Suci ini benar-benar tidak tahu aturan. Berani hancurkan kekuatan keturunan wakil pemimpin. Dia kuat, tapi bisa sekuat 5 aliansi besar. Mati! Ayo, beritahu wakil pemimpin. Ayo. Selesai sudah. Suci ini benar-benar gila. Kita lari. Kabur. Kemana mau kabur? Masalah. Apa yang ingin Suci lakukan? Kak, ayo cepat cari ayah. Kalau tidak, Suci pasti tamat. Ayah pasti tidak bisa. Hanya bisa memanggil pemimpin aliansi. Kak, siapa kita? Ayah saja tidak bisa memanggil pemimpin aliansi. Saya kenal pemimpin aliansi. Dia berikan rencana untuk awasi aliansi Jalan Kuno. Karena itu, ayah jadi pengurus aliansi bela diri. Dia bilang, jika darurat, gunakan rencana untuk bangunkannya. Kak, saat dikejar Luffy kamu tidak keluarkan, sekarang baru keluarkan. Apa maksudmu? Jangan bicara lagi. Ayo pergi sekarang. Kalau wakil ketua kembali, Suci akan mati pasti. Ayo pergi. Bunuh dia! Aku akan menghancurkannya. Aku akan menyiksanya. Bukan hanya dia, juga ayahnya dan seluruh keluarga Su. Aku ingin membuat keluarga Su lebih sengsara dari mati. Apa yang kamu ingin lakukan? Demikian Xiaoqi, aku melepaskannya. Tidak terduga dia tidak berterima kasih, bahkan jahat. Orang seperti itu hanya akan jadi masalah jika tidak dilumpuhkan. Tidak mungkin! Berani! Aliansi bela diri berperang tanpa henti denganmu. Omonganmu tidak akan dihitung. Ayahku adalah wakil ketua gerbang bela diri. Ketua sedang bermeditasi. Ayahku pimpin gerbang bela diri. Anak tunggal ayah. Jangan lupakan. Kalau kau luka aku, ayahku bunuh keluarga Su. Jangan bawa-bawa ayahmu. Di hadapan Gu Xiaoqi dari aliansi Wuda, aku tetap akan melukaimu. Berani! Hentikan! Tolong aku, Kak. Kamu cari mati! Berani melukai anak saya. Hari ini kamu mati atau saya yang hidup? Itu salahnya sendiri. Menindas dan memfitnah sama saya. Dia memaksa saya tanda tangani perjanjian hidup mati. Semuanya adalah akibat perbuatannya sendiri. Anakmu berbuat jahat di aliansi seni bela diri. Kejam dan berbahaya. Karena kamu terlalu memanjakan dan biarkan bertindak seenaknya. Sarangku masih bisa punya anak lagi. Apakah Suci sudah gila? Wakil pemimpin aliansi seni bela diri, dia tak berani. Dengan kekuatan yang begitu hebat, Suci masih bisa tetap tenang dan percaya diri. Apakah perbedaanku dengannya sebesar itu? Anak saya didik sendiri. Tidak perlu kamu ajarkan. Dengan kekuatanmu, tidak perlu bergabung seni bela diri. Katakan, siapa yang suruh membuat masalah di aliansi seni bela diri? Wakil pemimpin aliansi, Anda harus memberikan keadilan untuk Tuan Muda. Bajingan itu, dia menyembunyikan kekuatannya. Bekerja sama mencuri kitab rahasia aliansi seni bela diri. Tuan Muda hanya ingin hukuman kecil, tetapi tidak disangka orang biadab ini bersikeras menandatangani perjanjian hidup mati. Secara terang-terangan menyingkirkan Tuan Muda. Omong kosong! Berani sekali kamu! Berani bunuh di depanku! Lanjutkan bicara. Iya, biadab ini beberapa hari lalu masih sampah. Tiba-tiba sudah kuat seperti ini. Bahkan dewa bela diri, usianya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jadi, aku menduga orang biadab ini pasti iblis yang mengenakan kulit manusia. Tujuan mereka mengacaukan aliansi seni bela diri. Omong kosong! Kami baru kurang sehari di sini. Tidak tahu perpustakaan rahasia mana. Ini fitnah kalian! Mohon wakil pemimpin aliansi periksa. Informasi dari dalam. Sudah aku tahu. Tapi aku tidak percaya kamu punya kekuatan itu. Katakan, sebenarnya siapa? Saya memang bukan datang untuk bergabung dengan kalian. Saya hanya datang untuk menemui seseorang dan mengambil sesuatu. Siapa? Menemui Bu Xiaoqi untuk mengambil beberapa pil tingkat 9 guna memulihkan kekuatan. Tidak sopan. Berani sebut nama pemimpin menginginkan beberapa pil tingkat 9. Dalam aliansi seni bela diri, pil tingkat 9
hanya ada 10 butir. Sangat berharga. Dasar bocah. Kamu pikir aliansi seni bela diri ini tak ada orang? Bicara saya tidak sopan. Bahkan Gu Xiaoqi tak berani bicara begitu. Mopel harus menjadi kehormatan bagi aliansi seni bela diri kalian. Kamu siapa? Sampai berani mengatakan hal seperti itu. Benar-benar tidak tahu diri. Baiklah, demi menjaga hubungan, karena Gu Xiaoqi akhiri ini, benar atau salah, urusan Pil, tunggu pemimpin aliansi. Semua jelas. Jam. Hapus putraku. Lukai pelindung dan muridku. Apakah selesai dengan satu kalimat? Kamu pikir kamu siapa? Saya pikir, Anda takut kan? Pemimpin aliansi mengasingkan diri 3 tahun, semua tahu. Anda ingin menunda? Mimpi. Dia akan segera keluar, dan aku sudah menyapanya. Bukankah kau bilang sudut gunung Gingung yang hilang itu adalah hal yang tidak kau tahu? Anakmu yang bodoh. Buatan pukulan itu saya pun tidak bisa. Apalagi kamu. Konyol. Haha, itu bukan pukulan. Itu adalah ilmu pedang. Ilmu pedang Flying Emote. Mungkin, bagaimana Anda tahu teknik pedang abadi terbang? Teknik pedang abadi terbang awalnya diserahkan kepada Gu Xiaoqi oleh saya. Oh, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah patriark, dewa kuno, dan Lord Wujipian? Copo! Saya tidak ingin berbohong. Serahkan diri sebelum saya interogasi. Ada harapan terakhir. Jika tidak, tinggalkan nyawamu. Melihat dedikasimu untuk aliansi seni bela diri selama bertahun-tahun, aku tidak ingin bunuhmu. Hentikan membunuhku denganmu. Aku, Lui, menguasai dunia selama puluhan tahun. Tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Mati! Kau! Itu adalah jurus cakar naga dari pemimpin. Saat cakar naga keluar, siapa yang bisa menandingi? Anak muda, kamu mati! Datang! Berlekat. Aduh. Pedang terbang langit, pakaian merah kuasa dunia. Apakah ini ketua aliansi jalan kuno? Salah satu dari 4 guru besar dunia. Pendekar pedang Gu Xiaoqi. Saya tahu, benar dan salah. Lui, kamu terlalu memanjakan Luffy. Jadi dia arogan dan jahat. Membuat pintu bela diri kami penuh kekacauan. Menghancurkan anggota tubuhnya. Apa salahnya? Hukum saya. Ketua, hukumannya menikahi 3 istri. Buat setidaknya 4 anak. Adapun penjaga siang dan 4 muridnya hapus kemampuan. Usir dari aliansi bela diri. Apa? Tolong ampunilah saya. Ketua aliansi. Kakak ketua aliansi, kamu terlalu cepat. Ingat aturan. Panggil ketua aliansi dengan hormat. Kalau saya terlambat muncul, kamu, kakakmu, dan kekasihnya mungkin akan dalam bahaya. Ya, Tuan Pemimpin Aliansi, saya tidak melakukannya. Baiklah, saya sudah mengerti. Tapi kekasihmu ini, siapa kamu? Mengapa ada aroma yang familiar pada kamu? Sudah dewasa. Seperti ini, kenapa masih seperti kecil? Cerdik, kau bilang ingin buat kekuatan terbesar dunia. Pemimpin harus berwibawa. Tanpa aturan, bagaimana mengelola bawahan. Berani kurang ajar kepada ketua, akan kubunuh kau. Aku pasti akan membunuhmu. Sial. Kenapa? Apakah ada orang lain tahu rahasia? Mulai hari ini, dia jadi pemimpin kedua aliansi Wudao. Melihatnya sama dengan melihatku. Pergi. Tapi kenapa kami berubah seperti ini sekarang? Kakak Suci, kenapa pergi bersama pemimpin aliansi perempuan? Kami berdua yang menyelamatkannya. Aku belum melihat sikap anak kecil pemimpin aliansi. Siapa dia? Jangan-jangan dia adalah kekasih pemimpin aliansi. Sombong saja. Bisa ambil pil 9 tingkat. Kak, lupakan saja. Aku pasti akan mengalahkannya. Kamu bisa mengalahkan pemimpin aliansi? Tiga hari lagi,
seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Tidak mengecewakan, guru jiwa tubuh sekuat baja. Guru sudah melewati batas seni bela diri, menjadi manusia dewa di daratan, bukan? Aduh, guru, tubuh aslimu gimana? Tidak masalah, tubuh dan kultivasi saya, tanpa makan minum setahun, tidak apa-apa. Kultivasi pulih. Lihat, apa terjadi? Bukankah saat sedang berlatih diserang oleh iblis, hati hingga jiwa terpisah dari tubuh? Aku selalu merasa, iblis hati itu belum lenyap. Mungkin tidak, guru. Bagaimana mungkin iblis hati menguasai tubuhmu? Itu sungguh tak masuk akal. Jiwa iblis cacat memang tidak bisa. Aduh, cukup ya guru. Xiaoqi merindukanmu. Kamu muda, tidak tolak Xiaoqi jadi pengantinmu. Sudah, Xiaoqi. Jangan panik. Bukankah aku sudah bilang, jangan ganggu aku kalau tidak ada urusan penting. Pemimpin aliansi, masalah besar. Kuala Lumpur urusan Gu Chentian, keluar pengasingan. Kumpulkan ahli seni bela diri di WA. Itu tidak mungkin. Kamu yakin tidak salah lihat? Ini memang perintah Gunung Dewa milik guru. Tidak ada yang bisa menirunya. Tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah mungkin iblis hati telah menguasai tubuhku? Ya, pemimpin aliansi. Pertama kalinya leluhur mengumpulkan ahli bela diri dunia. Ku dengar, siapapun yang menjadi juara akan mendapatkan semua ilmu Gunung Dewa. Apakah kita juga harus melihat apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku berbicara tidak dimengerti? Melihat dia seperti melihatku. Ya, pemimpin, saya siapkan sekarang. Tidak perlu. Tidak perlu. Aku dan Xiaoqi saja yang pergi. Kami juga ingin ikut. Sesukamu. Apakah itu iblis? Dia mengumpulkan semua ahli seni bela diri. Sebenarnya apa yang dia rencanakan? Tuan Gunung Dewa. Itulah pemimpin juang dari Beiji Xiakai Zhuang, Dubu Baitian. Dan ini adalah pil jiwa darah yang dibuat dari murid-muridnya. Saya diundang untuk mengikuti kompetisi seni bela diri. Mengapa kamu membius saya? Mengapa membunuh anggota sekte saya? Saya adalah penyihir agung. Sebenarnya kamu siapa? Tentu saja saya adalah biksu pejuang. Tapi bukan biksu pejuang yang kamu kenal. Kerja bagus. Ini sudah menjadi tugas saya. Saya sangat puas. Gunakan 500 murid Tangmen. Bantuku pulih. Tenang saja. Saya tidak akan mengecewakanmu. Ini adalah kartu rahasia yang saya siapkan untukmu. Kamu belum bisa menggunakan kekuatanmu saat ini. Saya butuh lebih banyak darah dan jiwa. Kekuatanku pulih. Aku akan menguasai dunia. Saat itu, kamu jadi nomor 2. Biarkan Wan Zizi Xiang pergi. Terima kasih. Banyak. Tang Quick akan berjuang mati-matian. Membantu Anda memulihkan kekuatan. Hahaha, tidak kusangka. Keluarga Su juga mendapat perintah Dewa Bela Diri. Hadir acara megah ini. Keluarga Su kita memiliki 3 talenta hebat. Semua masuk aliansi silat. Ayah, ini baru awalnya. Dengan bakat Aki, kelak di dunia persilatan, dia pasti akan menjadi ahli terkenal. Hahaha. Memang benar. Sejak kecil, aku melihat anak suci itu berbakat luar biasa dan cerdas. Hahaha. Haha, Sangkian, kamu punya putra hebat. Aku tidak tahu apakah
Aki akan datang. Juga tidak tahu dia kurus. Apakah dia baik? Aduh. Tenang saja. Aliansi silat pasti akan datang. Karena pemimpin aliansi silat adalah murid utama Dewa Bela Diri. Hehehe. Ayo. Mari kita bersurang. Ya. Ayo. Doble. Aduh. Orangnya mana? Bukannya semua ahli bela diri Dacian sudah datang? Kenapa sampai sekarang kita belum melihat satu orang pun? Tidak mungkin. Bukankah ini tempatnya? Akhirnya kalian datang. Sudah lama saya menunggu. Tadi dengan langkahmu, kamu. Berhenti. Baik-baik. Cepat pergi. Lindungi ayahku. Bunuh dia dulu. Kamu bunuh anakku. Bunuh ayahmu. Bunuh dia. Kamu baik-baik saja. Padang Tianxian. Aku adalah pemimpin aliansi kamu. Kamu, oke. Anakku, kamu terlihat kurus. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, tanganmu. Kalian semua sudah berkumpul. Bagus sekali. Kekuatan internal penuh dengan aura gelap. Siapa kamu sebenarnya? Tentu saja, aku adalah utusan Dewa Bela Diri yang menyambut kalian. Jadi kamu adalah utusan Tuhan. Mengapa menyerang dan mencederai orang tanpa berkata-kata? Aku uji kekuatan kalian atas nama Dewa Bela Diri. Omong kosong. Hari kamu jelas-jelas ingin membunuhku. Aduh, makhluk lemah. Baiklah. Jika kamu bilang kamu adalah utusan Dewa Bela Diri, di mana praktisi bela diri lainnya? Di mana mereka? Ini dari Tian Lumen. Ini dari Piwapai. Hao Tianzhong dan Long Humen. Ini adalah pakaian dari sekte terkenal Dacian. Apa maksudnya ini? Dia telah menyerap semua ahli seni bela diri yang datang ke sini. Itulah pakaian yang mereka tinggalkan. Hahaha. Seperti yang kalian tebak benar-benar demikian itu. Mereka bisa memberikan kekuatan mereka kepada Dewa Perang. Kehormatan mereka. Jangan khawatir. Sebentar lagi giliran kalian. Pemulihan kekuatan apakah benar dilakukan oleh Star Alliance? Tapi bagaimana mungkin? Darah, jahat. Ini tidak mungkin perbuatan Dewa Perang. Siapa sebenarnya kamu? Berani sekali. Pura-pura atas nama Dewa Perang lakukan tindakan memalukan. Tidak takut Dewa Perang hancurkan kalian? Di ambang kematian. Menurutmu apa aku masih perlu menipu kalian? Aku menjalankan misi Dewa Perang. Omong kosong. Kekuatan Dewa Perang abadi, dia tidak akan lakukan hal itu. Siapa? Kalau mau tahu, tanyakan saja ke Raja Kematian. Bawa Suci dan Su Sangqian pergi. Aku hadang mereka. Kalian harapan keluarga Su, jangan hancur di sini. Kakek, cepat jalan kakek. Cepat jalan. Tidak apa-apa. Datang. Saya hormat pemimpin aliansi kuno. Hormat kepada pemimpin aliansi kuno. Pemimpin aliansi seni bela diri, Ko Xiaoqi. Menggunakan nama buruku untuk tipu dan membunuh ahli seni bela diri. Siapa kamu? Apa yang ingin dilakukan? Saya sudah bilang, saya bertindak atas perintah Dewa Kuno. Berani. Berani berbicara sembarangan. Jika kamu tetap keras kepala, aku akan memukulmu sampai kamu mengaku. Tepat sekali. Aku juga ingin melihat sejauh mana kekuatanku dibandingkan dengan pemimpin aliansi kuno. Hahaha, pemimpin aliansi seni bela diri macam apa ini? Ini. Siapa sebenarnya orang ini? Menempati peringkat ketiga dalam hal kekuatan. Orang ini bisa membuat pemimpin aliansi
Dahlah, Fei, mari kita pergi sekarang. Tenang saja. Xiaoqi hanya sedang menyembunyikan kemampuannya. Aki panggil pemimpin aliansi seni bela diri Xiaoqi. Hubungan pemimpin aliansi seni bela diri dan Aki tadi jelas tidak biasa. Ditambah kekuatannya. Aki, Yi. Ya, ayah selalu punya pertanyaan untukmu. Apa kau benar-benar anakku, Seven? Anakku, Aki, ibunya sudah lama tiada. Aku janji jaganya dengan baik. Anak ini sejak kecil tidak punya bakat bela diri. Aku terlalu memanjakannya, tapi dia bukan orang jahat. Hal baik selalu ingatku. Dia juga baik pada orang lain. Aku tahu itu. Sebenarnya meskipun dia malas, gemuk, rakus, atau sedikit mata keranjang, tidak apa. Aku tidak harapkannya ambisi besar. Asal dia bisa hidup damai dan sehat sepanjang hidupnya. Aku sudah sangat puas. Dia terkadang memanggilku orang tua. Suka panggil ayah. Waktu lain, dia memanggilku si gemuk. Awalnya, aku pikir kamu berlatih terlalu keras, melukai kepala, hingga lupa. Kamu tiba-tiba berubah. Kemajuan seni bela diri sangat pesat. Kamu mengalahkan Su Zongyao, yang dulu hanya bisa kamu kagumi. Bahkan orang yang tak dikalahkan oleh kepala keluarga juga berhasil kamu singkirkan dengan mudah. Aki tidak memiliki bakat seni bela diri setinggi itu. Dia tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dariku. Dengar aku tidak ingin meragukanmu. Aku sedikit takut. Sungguh aku sangat takut di dalam hati. Bisa jawab satu pertanyaan dariku? Katakan padaku. Jawab dengan jujur. Apakah kamu anakku? Apakah kamu benar-benar aking anak ayah? Tentu saja. Ini barang bagus. Bagus, kalau memang begitu, baguslah. Hahaha, betapa lucunya itu. Sungguh membuat orang tertawa tak henti-henti, seperti ada sesuatu yang begitu menggelitik dan tak bisa dihindari untuk membuat kita tertawa terus. Menerus. Hahaha. Changqi, ini kamu, Tang Tiangke. Tidak menyangka kan? Para pendekar dunia persilatan, tokoh agung dunia, hanya mainanku, Tang Tiangke. Tang Tiangke, gila. Iya, aku memang gila. Sejak bajingan itu membunuh putraku Shiwang, aku jadi gila. Dia adalah putra tunggalku. Bukankah Shiwang anak angkatmu? Dia adalah anak kandungku. Jika dia tahu dulu aku berjudi, meninggalkan istri dan anak, dia pasti tidak mengakuiku. Aku ingin balas dendam. Tidak bisa. Namun, jalan tidak benar-benar buntu. Aku bertemu dengan Dewa Perang. Dengan nyawa semua murid Kelantang, aku mendapatkan kedudukan dan kekuatan saat ini. Aku bersumpah, suatu hari, aku akan membalas dendam untuknya. Kamu kira hanya keluarga Su bisa mendapatkan perintah Dewa Perang? Kamu datang provokasi. Luka anggota Su. Tanpa suci. Keluarga Su sudah hancur di tanganmu. Biar seolah kamu adalah korban. Tutup mulu, keluarga Su. Kalian memang tidak sebanding dengan putraku. Aku hanya mencarikan masa depan untuk anakku. Hu Tiangke, kamu sudah kehilangan kendali. Saya sarankan jangan terus melakukan kesalahan. Apa jalan benar dan sesat dendam atau pembunuhan anak? Terima. Dulu aku terluka parah. Seumur hidupku tidak mungkin lagi. Kamu membunuh anakku satu-satunya. Menghancurkan keluarga Tang. Aku ingin kamu membayar dengan darah. Dengan kemampuanmu, cukup mengalahkan aku. Lalu, sekarang bagaimana? Ya? Kaisar senjata Meng Fan, salah satu 4 guru besar Dacian, Kaisar pedang Long Fei. Hahaha, benar. Mereka sudah tiba kemarin. Tinggal menunggu ketua Gu saja.
Ada satu orang lagi, yaitu biksu jahat Xiong Wang, yang dikenal karena kejahatannya dan sering menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitarnya. Bukankah dia dibunuh Suci? Bagaimana? Mana? Kau buat mereka jadi boneka manusia? Kau ternyata mengetahuinya. Benar. Dengan begitu anakku bisa selalu bersamaku. Apa? Boneka manusia. Itu adalah ilmu iblis yang berasal dari kerajaan Bei. Yuk, memungkinkan seseorang menggunakan kekuatan masa lalu sebagai boneka yang dikuasai. Ini adalah ilmu iblis yang sangat jahat. Dimusnahkan sepenuhnya oleh Dewa Bela Diri di bawah langit. Sekarang hanya Dewa Bela Diri yang bisa memahami ilmunya. Hanya aku yang punya ilmu rahasia ini. Hanya dia. Ketua Aliansi Wu awalnya khawatir kalian datang bersama. Dengan pemahamanmu tentang Dewa Bela Diri, rencana bisa gagal. Tapi tidak kusangka kalian datang satu persatu untuk mat. Hahaha. Tang Tiangke, kamu sedang merayu kematian. Pemimpin aliansi kuno, saya tahu Anda terkuat dari 4 master. Sekarang 2 lawan 1, apa yang Anda menangkan? Berikan padaku. Kami akan membantu untuk, buat masalah. Suzhou, saya akui Anda berbakat, tapi semuanya berbeda sekarang. Kekuatan putraku saat ini tidak lebih buruk dari 4 master besar. Pergi, bunuh mereka. Mana? Mari! Ayah akan menahan mereka untukmu. Sucing, cepat bawa ayahmu pergi dengan bakatmu. Masa depanmu tak terbatas. Lindungi garis keturunan keluarga Sukami. Cing, jika reputasimu sebelumnya tak begitu buruk dan kekuatanmu terbongkar lebih awal, kami tidak akan begitu memusuhi kalian berdua. Kasanji, cepat bawa lagi pergi. Sumsem, pergi bersama mereka. Kak, di kehidupan berikutnya, aku pasti akan mengalahkanmu. Bawa Dongzeng pergi. Hahaha. Sungguh menyentuh. Sayangnya, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Lari? Kenapa harus lari? Meski kamu berbakat, Belum tentu kamu bisa mengalahkannya. 4 master besar di mataku tak ada bedanya dengan Su Dongyao. Aduh, Kak, apa maksudnya ini? Tahu. Arti Aki mungkin hampir sama. Seperti 4 guru besar dan Su Dongyao, semuanya tidak hebat. Bajingan ini. Aki, ini bukan saatnya untuk bertingkah. Kakak Jikaji, cepat tunjukkan anakmu pergi. Tidak tahu kenapa. Saya sangat percaya pada anak saya. Sambal! Angko! Bunuh dia. Tidak! Ini tidak mungkin! Ini tidak mungkin! Bahkan Master pun kalah Haki. Apakah dia Aci? Ini tidak mungkin! Kamu bukan suci. Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak mungkin suci. Kamu masih muda. Bagaimana mungkin sekuat ini? Katakan, siapa dalangnya? Iya, mana? Saya bilang, itu Lord Wushen. Dan Lord Wushen telah menyerap kekuatan dalam dari 3 master besar dan banyak ahli bela diri. Dia akan segera memulihkan kekuatannya. Wushen, benar-benar tidak mungkin. Guru, saya benar-benar tidak bisa melawannya. Jika kamu tidak mau bicara, maka aku akan menginterogasi sendiri. Guru, pemimpin kuno panggil Su Qi. Apakah guru pemimpin kuno bukan Wushen? Mengapa? Ketuanya adalah ahli sejati. Bahkan ketua aliansi seni bela diri pun bukan tandingannya. Saya ragu Anda bisa mengalahkan mereka.
Serang! Jangan pedulikan Gu Xiaokei. Bunuh Suci dulu. Tidak apa-apa, jika tebakan saya benar, mereka juga bukan tandingan Suci. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin Suci bisa menjadi tandingan dua ahli besar bersatu? Baiklah. Anda... Sebenarnya, siapa Anda? Sebenarnya, siapa Anda? Saya adalah dewa bela diri yang selalu Anda bicarakan. Gu Chuntian. Akulah dewa bela diri yang selalu kau bicarakan. Gu Chuntian. Saya, Akili, adalah dewa bela diri. Baiklah. Benar. Dia adalah guruku yang tampan dan tak tertandingi. Dewa bela diri Gu Chuntian. Katakan, di mana dalam dibalik semua ini? Kamu adalah Wu Zetian. Lalu siapa aku? Tuan Dewa Bela Diri, akhirnya Anda datang. Melihat Dewa Bela Diri, kenapa belum juga berlutut? Hanya dengan mengangkat tangan, tekanan yang begitu besar, hinjau. Bahkan, pemimpin aliansi pun sulit menahannya. Hanya Dewa Bela Diri punya kekuatan. Tidak ada yang bisa. Apakah dia benar-benar adalah Dewa Bela Diri? Kali ini benar-benar tamat. Bagaimana keluarga Su lawan Dewa Bela Diri? Bagaimana mungkin? Mungkin tidak ada dua dewa bela diri. Suci, bukan dewa bela diri. Tidak mungkin. Aku ingin... Guru, Anda tidak adil. Mengapa tidak muncul jika sudah melihatku? Kurang ajar. Ternyata benar-benar dewa perang. Guru, tidak. Tubuhmu hanya milik guru. Kamu memang gagal. Jika aku berhasil memakanmu, aku mungkin langsung bisa mencapai keabadian. Kehidupan abadi. Hahaha. Ternyata kamu beraninya merebut tubuhku dan menyebabkan kehancuran. Tuan Wushan, ini... Oh, Tuan. Bukankah Anda sudah berjanji padaku? Tanpaku, Anda sudah mati. Nyaman. Kamu tidak berguna. Berani bicara perjanjian denganku. Luku. Tidak disangka, kamu ternyata belum mati. Berhasil mengambil alih tubuh ini. Awalnya guru berlatih hingga langkah terakhir. Tiba-tiba muncul gangguan hati yang menyebabkan kehilangan kendali. Gangguan hati guru menyerang saat kacau, ambil alih tubuhnya. Kumpulkan ahli bela diri dengan tujuan menyerap jiwa dan darah mereka untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang menyerap banyak ahli seni bela diri. Kekuatan saya jauh melebihimu. Jika saya menyerap jiwamu, saya akan menjadi penguasa dunia ini. Hebat sedikit, tapi tidak mendalam. Bukan pembelajaran sendiri. Hanya ilusi. Jalanmu salah. Tak akan melebihi saya. Benarkah? Hancurkan atau tidak? Coba saja. Dan lihat hasilnya. Nah, kamu baik-baik saja kan? Hei tua, apa lakukan? Bukankah saya sedang berlatih tari? Bukan. Gimana ini? Hahaha, aku sudah bilang.
Kamu bukan tandinganku. Sekarang giliranmu. Ya, aku percaya pada guru. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Iblis hati sudah kutekan dengan segala kekuatan yang saya miliki, sehingga tidak akan ada lagi ancaman yang dapat mengganggu kita. Mungkin perlu beberapa tahun lagi untuk dimurnikan. Waktu mendesak, mungkin harus berpisah sekarang. Xiaoji, jagalah mereka selama 3 tahun untukku. Baik, guru. Terima kasih. Ini melengkapi sedikit celah terakhir dalam hatiku. Sudah kuberikan hadiah kepada adikku. Ayo, pergi. Tidak menyangka Dewa Perang ini ternyata merasuki tubuh murid keluarga Su. Ayah rindu padamu. Mulai sekarang, kita tak perlu punya ambisi apapun. Dari sekarang kita makan hidup saja. Ayah sangat khawatir padamu. Ayah, jangan bercanda. Oh, ayah, apa yang terjadi? Apakah ini hadiah dari Dewa Perang untuk Suci? Aku juga tidak menggunakan kekuatan ayah.